Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Afik, jurusan Sosiologi dengan nomor NIM 180 11 11 702. Kali ini saya ingin membahas mengenai hukum dalam penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi di dalam berbagai situasi dan tingkat kehidupan masyarakat. Sebab konflik merupakan salah satu konsekuensi dari berkehidupan bersama di dalam masyarakat. Konflik dimaksud sebagai suatu bentuk situasi atau keadaan yang dimana di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang memperjuangkan tujuan dan kepentingan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap mereka mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran terhadap apa yang mereka percayai. Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat yang bersifat timbal balik, yang dimana konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku, sementara hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Masalah atau konflik sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini. Walaupun begitu, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sebisa mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan hukum itu dapat tercapai jika hukum tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsinya menurut Ahmad Ali yaitu fungsi hukum sebagai tool of social control, yaitu fungsi hukum fungsi hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang, dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan tersebut ialah tuntutan ganti rugi, terkena denda, sanksi hukum, dan lain sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control bisa juga diartikan sebagai hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, yaitu bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa hukum itu bertindak untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Walaupun perselisihan itu bisa terjadi dengan aturan yang sudah ditetapkan hukum, masyarakat yang melanggar hukum tersebut bisa dikenakan sanksi seperti mereka, dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Dan sebaliknya, untuk orang yang tidak melakukannya, jadi dengan melihat hukuman tersebut, jadi mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama dengan orang yang sudah melakukannya. Fungsi hukum sebagai tools of engineering, yaitu fungsi ini sebagai sarana perrekayasaan sosial, yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, yang artinya yaitu menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa pada kehidupan masyarakat. Pengertian tools of engineering menurut Surjono Sukanto merupakan pelopor perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peran penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Itu dalam bahasa Inggrisnya intended change atau planned change. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksud untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksanaan hukum di dalam masyarakat serta proses sosial hukum itu sendiri.
Dengan fungsi sebagai simbol, masyarakat bisa lebih mudah memahami apa itu hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum secara umum agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Fungsi hukum sebagai political instrument, yaitu fungsi sebagai sarana politik, yaitu untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Bila fungsi tersebut menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataan memang tidak memungkinkan dapat dipisahkan karena keberadaan hukum sebagai kaedah tertulis merupakan pesan-pesan politik. Jadi fungsi hukum sebagai politik instrumen itu memang tidak bakalan tidak akan bisa dipisahkan satu sama lainnya, karena hukum juga dibuat oleh politik. Lanjut, fungsi hukum sebagai integrator, yaitu fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi dapat dilihat pada aspek kegunaannya, seperti bidang hukum publik, yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum. Bidang hukum privat, yaitu mengatur hubungan antara pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas hukum melalui perjanjian atau kontrak. Hukum yang berlaku dalam masyarakat mempunyai banyak fungsi, tergantung dari sudut mana melihat hukum itu berjalan. Efektif dalam lingkungan masyarakat. Joseph Ras melihat fungsi hukum sebagai fungsi sosial yang dibedakan dalam dua, yaitu fungsi langsung dan fungsi tidak langsung. Fungsi langsung dibagi menjadi dua, yaitu fungsi langsung primer dan sekunder. Fungsi langsung primer yaitu pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong perbuatan tertentu, menyediakan fasilitas bagi rencana privat, penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang, penyelesaian perizinan di luar jalur reguler. Sementara fungsi langsung yang bersifat sekunder terdiri atas dua, yaitu prosedur bagi perubahan hukum dan prosedur bagi pelaksanaan hukum. Selain dari fungsi langsung, ada juga fungsi tidak langsung, yaitu fungsi hukum yang memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu. Menurut Sajipto Rahajo, ia mengatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana menyelesaikan permasalahan dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum yaitu sebagai sarana penyelesaian masalah, maksudnya yaitu bahwa hukum bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakat sehingga terciptanya ketentraman hidup di masyarakat. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial diartikan bahwa hukum dimaksud bahwa untuk pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan sebelum dengan tujuan menganjurkan, mengajak, dan menyuruh. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.